Selepas runtuhnya Kedaton Majapahit yang ditandai dengan sengkalan sirna ilang kertaning bumi, maka putra-putri Brawijaya V juga menyebar ke berbagai daerah. Satu di antara pangeran tersebut bernama Raden Bondan Kejawen. Dialah ayah dari Ki Ageng Getas Pendowo yang menurunkan Ki Ageng Selo. Nama terakhir ini dikenal sebagai tokoh legenda yang konon dapat menaklukkan, bahkan menangkap petir dalam sebuah pertempuran yang sangat dahsyat, hingga meninggalkan api abadi di daerah Merapen. Begitu pula yang menciptakan tombak Kiai Pleret, sebuah pusaka yang kemudian secara turun-temurun menjadi piandel bagi dinasti Mengtawisan. Tombak sakti inilah yang kelak diturunkan kepada Ki Ageng Enis dan sampai kepada Ki Ageng Pemanahan dan Danang Sutawijoyo. Tatkala pajang surut, maka fajar kekuasaan menyingsing di bumi Mataram. Danang Sutawijoyo yang dikenal pula sebagai Ngabehi Loring Pasar atau Panembahan Senopati naik takhta menjadi raja pertama Mataram. Tatkala Mataram berkembang, salah seorang adik Panembahan, Agus Dipati yang bernama Pangeran Singosari, justru meminggirkan diri dari pusat kekuasaan. Sejak awal ia memang lebih menekuni ilmu agama sebagaimana diajarkan Wali Songo ataupun para ulama setelahnya. Ia kemudian pergi mengembara dalam rangka ingin menyebarkan agama di pedalaman daerah Kedua. Di sebelah tanah perbukitan sisi barat Gunung Merapi, adik Senopati tersebut menetap. Bukit yang tidak seberapa tinggi tersebut memiliki gerumbul rumpun bambu yang sangat tebal, yang sangat lebat. Dari kejauhan nampaklah sebuah gunung yang diselubungi rumpun bambu. Itulah sebabnya daerah tempat tinggal Pangeran Singosari ini kemudian lebih dikenal dengan nama Gunung Pring. Karena Pangeran Singosari ingin benar-benar nyawiji membaur dengan rakyat, maka ia justru sengaja menutupi identitas kepangeranannya. Karena ia dikenal alim dan pernah nyantri di pesantren, maka masyarakat sekitar menjulukinya dengan sebutan Raden Santri. Kiai Raden Santri tergolong ulama awal yang menyebarkan agama di wilayah Sekawan, Keblat, Gangsal, Pancernya Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Sumbing, dan deretan pegunungan menoreh sepanjang Kali Progo. Keturunan Kiai Raden Santri berturut-turutan adalah Kiai Krapyak I, Kiai Krapyak II, Kiai Krapyak III, Kiai Harun, Kiai Abdullah Sajat, Kiai Gus Jogorekso, Raden Muhammad Anwar AS, Raden Qawaid Abdul Sajak, hingga Kiai Dalhar, dan termasuk Kiai Ahmad Abdul Haq. Anak keturunan Kiai Raden Santri inilah yang kemudian menjadi ulama penyebar dan menjadi tokoh agama Islam di wilayah Gunung Pring hingga saat ini. Peran ini kini dilanjutkan melalui Pondok Pesantren Darussalam di Watu Congol. Makam Kiai Raden Santri dan anak cucunya kebanyakan berada di kawasan atas Gunung Pring dan kini menjadi tempat ziarah yang ramai dikunjungi umat Islam dari berbagai penjuru tanah air.
Komplek makam Kiai Raden Santri terletak di sisi barat kota Muntilan, tepat di atas sebuah bukit yang sangat asri. Makam Gunung Pring secara administrasi berada di Desa Gunung Pring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Namun demikian, secara asal-usul sejarah kepemilikan kompleks makam ini merupakan milik Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat di bawah Red Kuadanan Ageng Sriwandono bagian Puroloyo. Memasuki kaki bukit sebagai akses masuk ke kompleks makam, pengunjung akan disambut terminal parkir dengan deretan ruko yang menjajakan berbagai peralatan ibadah maupun souvenir hasil kerajinan masyarakat setempat. Untuk naik ke atas bukit ada dua pilihan akses jalan berundak yang dapat dilalui. Satu berada di sebelah Masjid Kiai Raden Santri dan melewati sisi timur, dari satu lagi melewati Musola Raden Santri lewat sisi utara bukit. Gunung Pring merupakan sebuah bukit pendek yang dapat didaki dalam waktu tidak lebih dari 20 menit. Menapaki anak tangga yang sedikit menanjak memang membutuhkan ekstra tenaga dan tarikan napas. Selain tergantung pilihannya ya, kalau nanti naik ada disuguhi pemandangan sekitar yang sangat eksotis, atau dari sisi yang lain maka akan bertemu dengan pedagang-pedagang tadi yang jalan itu sudah bagus dan ditutup oleh asbes atapnya, oleh seng. Ada dataran kota Muntilan di sisi timur, Gunung Merapi berbabu jauh di sebelah timur dan di timur laut, sementara di sebelah selatan terhampar daerah pertanian yang hijau royo-royo hingga batas pegunungan menoreh. Menjelang kerajaan Mataram berdiri, Kiai Raden Santri pernah menjabat sebagai senopati perang yang bertugas mengajarkan sholat kepada para prajurit. Saat akan mengajarkan sholat kepada para prajurit di dusun itu, Kiai Raden Santri tidak menemukan air untuk berwudu. Kemudian Kiai Raden Santri berdoa kepada Allah agar diberikan air. Lalu Kiai Raden Santri membuat sendang dengan tongkatnya, dan dengan izin Allah sendang itu pun memancarkan air. Bahkan hingga kini sendang tersebut tak pernah berhenti memancarkan air meski di musim kemarau sekalipun. Sendang itu terletak di dusun Kolo Sendang, Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Disebutkan pula saat Kiai Raden Santri menetap di desa Santren, ia suka berkholwat atau menyepi di puncak bukit Gunung Pring. Suatu hari ketika Kiai Raden Santri hendak pulang dari bukit Gunung Pring menuju desa Santren, ia mendapati sungai yang harus ia seberangi sedang meluap dan dilanda banjir. Kiai Raden Santri berkata kepada air, berhentilah, aku mau menyeberang. Maka luapan air itu pun berhenti, batu-batu sungai bermunculan kembali karena banjir telah reda. Itulah sebabnya tempat tersebut diberi nama Watu Congol, yang berarti batu bermunculan. Wallahu a'lam bishawab.
Amin.